Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pagi, Kak. Apa benar ini dengan Mbak Yuda? Dia dengan saya sendiri. Oke, Mbak Yuda bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Mbak Yuda puasa ya? Ya, Alhamdulillah lancar. lancar. Kesini tadi sama siapa? Sendiri naik motor. Oh, sendiri ya. Sekarang juga liburan ya Mbak Yuda ya, jadi enak. Enak? Ya pusing tugas. Oh, ya. Udah wajar ya, namanya juga sekolah pasti udah ada tugas tuh pasti. Gimana lagi ya kan? Iya. Oke, sebelumnya izinkan saya perkenalan diri, boleh? Boleh. Oke, perkenalkan nama saya Monati Silviana, bisa dipanggil Kak Silva, Bu Silva, terserah senyamannya Baida saja. Iya, Kak. Kalau boleh tahu tujuan Baida kesini karena apa ya? Jadi saya mau menceritakan masalah saya dan saya bingung mau cerita ke siapa. Akhirnya saya milih kakak buat tempat cerita saya. Oh, jadi intinya di sini Baida tuh mempunyai permasalahan yang sulit gitu ya untuk diceritakan. Akhirnya Baida datang ke konseling ini. Iya. Kalau boleh tahu, Baida datang ke sini karena ada permasalahan apa ya? Jadi masalahnya ini dengan diri saya sendiri sih sebenarnya. Saat di keramaian, saat melihat banyak orang, saya merasakan rasa takut yang tiba-tiba dan rasa cemas. Oh, jadi saat berada di dalam keramaian, Baida itu merasa cemas dan takut, risau gitu ya? Ya, seperti itu, Kak. Oh, gitu permasalahannya. Nah, jadi sebelum sesi konseling ini dimulai, saya akan jelaskan ya Baida, bahwasanya dalam sesi konseling ini ada beberapa asas kerahasiaan. Jadi Baida tidak perlu khawatir, ceritakan semua saja unek-unek yang ada di pikiran ataupun hati Mbak Hilda. Insya Allah rahasia itu akan aman dengan saya dan juga Mbak Ida. Syukurlah kalau begitu, Kak. Oke. Dalam proses konseling ini, saya akan melakukan pendekatan dengan asosiasi bebas, di mana di sini Mbak Ida itu bebas menceritakan semua beban unek-unek yang ada di dalam hati Mbak Ida. Semuanya ceritakan yang benar-benar mengganggu aktivitas dari Mbak Ida. Jadi di sini saya akan berusaha untuk membantu mencari solusi dari permasalahan Mbak Ida. Gimana? Apakah Mbak Ida sudah bersedia? Ya, insya Allah saya bersedia. Baik, saya di sini akan melakukan relaksasi terhadap Mbak Ida. Sekarang Mbak Ida cari posisi yang paling nyaman menurut Mbak Ida. Apakah Mbak Ida sudah merasa nyaman? Sudah. Kalau Mbak Ida sudah merasa nyaman, Mbak Ida pelan-pelan pejamkan mata. Tarik nafas dari hidung, hembuskan dari mulut pelan-pelan. Tarik nafas lagi, hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas lagi, hembuskan pelan-pelan. Sekarang Mbak Ida bisa menceritakan semua apa yang ada di dalam pikiran Mbak Ida. Semua unek-uneknya silakan Mbak Ida ceritakan. Jadi, saya tidak suka dengan keramaian. Karena saat saya melihat orang banyak, saya merasa takut, cemas, dan berpikiran negatif kepada orang lain. Tidak suka dengan keramaian. Saat melihat banyak orang, saya merasa takut, cemas, dan berpikiran negatif kepada orang lain. Saya juga bingung kenapa saya berpikir seperti itu. Terkadang saya ingin seperti teman saya yang lain, yang kumpul dengan banyak teman. Jadi saya takut dengan keramaian, Kak. Saya gak suka dengan keramaian. Saat melihat banyak orang, saya merasa takut, cemas, dan berpikir negatif pada orang lain. Saya juga bingung kenapa saya berpikir hal tersebut. Saya juga ingin seperti yang lain, dikelilingi banyak teman. Berbeda dengan saya yang saat pergi ke sekolah selalu sendiri, pulang ke sekolah langsung pulang ke rumah. Saya juga pengen mengikuti kegiatan-kegiatan, tapi saya rasa itu tidak mungkin karena saya takut dengan keramaian.
Saat melihat banyak orang, saya selalu memilih untuk sendiri. Seperti saat jalan-jalan, kan pasti banyak orang ya kak, pasti rame. Dan saya selalu memilih untuk menghindar. Saat pulang ke rumah juga kan di perjalanan jika banyak orang, saya lebih memilih untuk menghindari mereka, ingin buru-buru untuk sampai rumah karena saya merasa takut, merasa cemas, risih, seperti itu. Jadi kak, saya nggak suka dengan keramaian. Saat melihat banyak orang, saya merasa takut, cemas, dan juga berpikiran negatif kepada orang lain. Saya sendiri bingung kak, kenapa bisa saya berpikiran seperti itu. Terkadang saya ingin sekali seperti teman saya yang lainnya, yang dikelilingi banyak teman, bermain bersama-sama teman. Berbeda dengan saya yang selalu sendiri, bahkan berangkat sekolah sendiri. Di sekolah pun saya selalu sendiri. Pulang sekolah saya gak mampir kemana-mana karena langsung pulang ke rumah. Kadang saya ingin sekali memiliki kegiatan yang lain, tapi saya rasa saya tidak bisa karena rasa takut saya terhadap keramaian. Saat melihat banyak orang pun, saya lebih memilih untuk menghindar. Saat jalan-jalan pasti ramai ya kak ya, dan itu membuat saya takut, cemas. Saat berjalan pulang ke rumah pun, kalau banyak orang saya lebih memilih untuk buru-buru sampai rumah karena rasa takut, cemas, dan risih. Saya jadi pengen untuk cepat-cepat sampai rumah, dan bayang-bayangan rasa takut dan cemas itu selalu menghantui saya kak, kapanpun dan dimanapun itu saat ada keramaian seperti itu. Sudah Mbak menceritakannya? Iya. Baik, kalau sudah, sekarang Mbak Indah buka pelan-pelan mata Mbak Indah. Tarik nafas lagi, hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas lagi, hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas lagi, hembuskan pelan-pelan. Setelah tadi Mbak Indah melakukan pendekatan asosiasi bebas, jadi di sini saya bisa menyimpulkan bahwasanya Mbak Indah itu merasa cemas dan takut akan keramaian ya, berkumpul dengan orang banyak. Mbak, sebenarnya saya mau tanya kepada Mbak Indah, bagaimana sih perasaan takut yang Mbak hadapi ketika bertemu dengan orang banyak itu? Rasa takutnya itu seperti apa? Tahu ya kak, saat melihat banyak orang, saya merasakan takut, cemas. Tapi saat saya sendiri, rasa takut itu gak ada sama sekali kak. Lalu kenapa rasa takut itu bisa tiba-tiba muncul dalam diri Mbak Indah? Saya gak tahu kak, tiba-tiba rasa takut itu muncul saat saya melihat banyak orang, saat keramaian. Oh gitu ya Mbak. Jadi di sini saya bisa merasakan apa yang dirasakan Mbak Indah, kecemasan yang dirasakan Mbak Indah ketika bertemu dengan orang banyak. Lalu saya bertanya, bagaimana keseharian Mbak Indah saat sendiri? Ya seperti keseharian orang-orang pada umumnya ya, saya di rumah ya nonton TV, bantu orang tua, baca novel, main HP, mengerjakan tugas sekolah. Lalu bagaimana Mbak Indah berinteraksi dengan keluarga? Kan keluarga Mbak Indah juga kan banyak. Terus gimana Mbak Indah saat berinteraksi tadi? Kalau untuk dengan keluarga sendiri sih alhamdulillah baik-baik saja ya, gak ada rasa takut sama cemas sama sekali. Bahkan saya merasa terlindungi kalau dengan keluarga. Ya mungkin karena keluarga juga kan sudah kenal dari lama, jadi saya lebih percaya ke mereka. Jadi rasa takut dan cemas itu sama sekali gak ada. 1, 2, 3. Lalu kenapa cuma sama keluarga Mbak Indah merasakan gak takut? Sedangkan dengan orang lain, Mbak itu benar-benar merasa takut, bahkan sampai malah menghindar. Gak tahu sih kak, dulu teman saya, sudahlah kak, bisa. Loh, ada apa dengan teman Mbak Indah? Teman saya, gak tahu kak, susah jelasinnya. Coba sekarang Mbak Indah ceritakan ada masalah apa dengan diri Mbak Indah dengan teman Mbak Indah. Jadi dulu pernah ada sesuatu sih kak,
tapi lupa ingat, soalnya sudah lama juga Kak. Soalnya ini tuh dulu Sesuatu apa? Coba Baida pikirin lagi masalah dulu Baida sama temennya. dulu tuh saya punya teman, bisa dibilang kita sahabatan. Aku sudah akrab sama dia, sebenarnya juga dia sudah akrab sama aku. Ya kita selalu bareng, tapi ya namanya juga manusia ya Mbak ya, pasti ada yang munafik juga. Dia tiba-tiba menghasut orang-orang buat jauhin saya, buat tidak berteman dengan saya, dan saya bingung apa sih salahku sama dia gitu loh Kak, kok bisa dia ngelakuin hal seperti itu sama aku. Saya juga bingung kenapa teman-teman saya yang lain juga kehasut sama dia gitu loh, sedangkan dipikir-pikir kayak salah saya dengan mereka juga kan gak ada gitu loh Kak. Gak hanya itu juga, mereka juga sering menghina saya Kak, ngejek saya, bisa dibilang kalau bahasa sekarang tuh nyindir ya Kak ya, nyindir saya. Saya gak apa-apa ya Kak ya, kalau cuma dibilang gak dekat, gak punya teman juga gak apa-apa, saya bisa ngelakuin apa-apa sendiri insya Allah ya. Tapi saya gak suka dari mereka tuh, mereka menghina saya, nyindir saya. Dan kalau guru-guru tahu hal itu tuh mereka ngelak gitu loh Kak, kayak yang salah ya, kayak aku yang dipojokkan, pokoknya aku yang dipojokkan, kayak di sini tuh aku yang salah gitu loh. Ada yang mulai mereka yang nyindir juga, mereka yang buat masalah mereka, jadi seperti itu. Dan mungkin karena itu juga sih Kak, aku mulai ngerasa kayak orang-orang berpikiran negatif sama aku juga, mungkin gara aku dulu pernah dihina, jadi aku takutnya orang-orang berpikiran sama seperti mereka gitu Kak, berpikiran buruk tentang aku. Oh, seperti itu. Jadi saya sangat paham dengan perasaan Baida ya. Mungkin itu salah satu yang membuat Baida tuh jadi susah untuk berinteraksi dengan orang lain, ya Mbak ya. Iya. Saya sangat paham. Di sini saya dapat menarik kesimpulan bahwasanya Baida itu mengalami kecemasan, gelisah, takut, trauma karena Mbak Linda dulu tuh pernah diejek sama teman ya, dicaci maki, hingga itu membuat trauma dalam diri Baida. Iya Kak, mungkin selama ini saya belum menyadari kecemasan saya itu timbul karena apa. Tapi sekarang saya sudah sadar, mungkin karena ejekan, hinaan dari mereka, jadi rasa cemas itu timbul. Jadi saya merasakan rasa cemas yang gak karuan juga. Dan mungkin karena itu juga saya jadi berpikiran bahwa semua orang memandang saya buruk. Ya makanya sampai saat ini Banda mungkin masih mengalami rasa kecemasan tersebut dan takut akan diri sendiri. Iya Kak, jadi gimana ya Kak solusi yang baik untuk saya? Nah, untuk saat ini mungkin coba Banda hubungin lagi teman Banda dulu yang mengejek Banda. Mungkin bisa bertemu, ngobrol berdua gitu. Atau enggak, Banda kontak terlebih dahulu teman yang dulu menghina Banda. Jadi saya harus kontakkan lagi dengan teman lama saya? Ya, betul. Karena mungkin dulu teman Banda itu masih belum berpikir dengan dewasa gitu ya. Jadi dengan mungkin sekarang Mbak Ida kontak terlebih dahulu, mungkin saat ini teman Mbak Ida tadi itu sudah bisa berpikir dengan dewasa dan tahu kondisi Mbak Ida saat ini itu seperti apa gitu. Nah, kamu kontakkan dengan temanmu tadi, kira-kira apa nih selanjutnya yang akan kamu lakukan? Mungkin saya akan mencoba untuk menghilangkan rasa takut saya, dan saya akan mencoba untuk berdamai dengan masa lalu saya serta lebih memaafkan mereka lagi. Soalnya kalau boleh jujur ya Kak ya, saya belum sepenuhnya untuk memaafkan mereka karena rasa sakit hati saya terhadap mereka. Ya, itu bagus, itu pemikiran yang benar Mbak Ida. Iya Kak, saya ingin seperti teman saya yang lainnya yang memiliki banyak teman. Saya ingin berubah Kak, saya gak mau gini-gini aja. Saya ingin berubah. Berubah seperti apa yang Mbak Ida inginkan? Ya pokoknya saya ingin merubah diri saya gak mau takut dan cemas lagi saat berinteraksi dengan orang lain. Saya ingin lebih percaya diri lagi untuk speak up di depan banyak orang, dan saya ingin menghilangkan pikiran-pikiran negatif saya terhadap orang lain.
Hebat sekali. Saya akan mendukung semua apa yang dilakukan oleh Mbak Ida tadi. Karena di sini Mbak Ida memiliki kemauan yang sangat besar untuk bisa berlarut dari kecemasan tadi. Ya Kak, saya akan coba. Ya itu bagus kan Mbak Ida. Sekarang Mbak Ida mengerti kan apa yang harus dilakuin. Iya, sudah Kak. Baik, sekarang bagaimana perasaan Mbak Ida setelah menceritakan semua unek-unek yang ada di dalam pikiran Mbak Ida? Alhamdulillah ya Kak ya, rasanya lega, flow. Kayak masalah-masalah saya tuh sudah kayak perlahan mulai. Ya, alhamdulillah banget ya Mbak. Saya juga turut senang karena di sini Mbak Ida sudah bisa menyelesaikan masalahnya Mbak Ida sendiri. Di sini Mbak Ida sudah berusaha untuk menghilangkan rasa cemas tadi, mungkin dengan berusaha untuk berkontak dengan teman Mbak Ida dulu yang mengejek Mbak Ida. Jadi di sini Mbak Ida sudah bisa berusaha untuk berdamai dengan diri Mbak Ida sendiri, dan ya mungkin dengan cara tadi itu Mbak Ida bisa sedikit demi sedikit menghapus rasa trauma tadi, rasa cemas tadi jika berinteraksi dengan orang lain. Iya Kak, sekarang saya sudah sadar sebab dan akibat dari masalah yang saya alami. Dan sekarang saya juga sudah menemukan solusi dari masalah yang saya alami. Kalau kapan-kapan saya cerita-cerita lagi boleh gak Kak? Boleh, pasti boleh, dengan senang hati. Kapanpun itu, asalkan Mbak Ida menghubungi terlebih dahulu ya, kita buat perjanjian terlebih dahulu. Iya Kak, terima kasih ya Kak, terima kasih banget. Sekarang saya sudah merasa lega, sudah merasa plong, dan saya juga sudah tahu hal apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Iya, nggak apa-apa. Saya juga terima kasih kembali ya, karena di sini Mbak Ida sudah mempercayai saya sebagai konselor Mbak Ida. Di sini Mbak Ida sudah mau bercerita semua unek-unek permasalahan yang ada dalam diri Mbak Ida. Semoga di sini Mbak Ida juga bisa merealisasikan ya apa yang tadi sudah disebutkan solusi-solusinya. Iya Kak, doakan ya Kak. Amin, pasti saya akan doakan yang terbaik untuk Mbak Ida ke depannya. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak Ida? Enggak Kak, udah cukup. Baik, kalau gitu sesi konseling ini bisa kita akhiri ya Mbak Ida. Iya Kak, saya pamit dulu ya. Ya, terima kasih ya Mbak Ida atas Terima kasih. semuanya. Terima kasih juga Kak, terima kasih banget. Ya, silahkan.